Banyak pria berpikir bahwa ketertarikan wanita itu rumit, penuh teka-teki, bahkan mustahil dipahami. Padahal, jika kita menyelami psikologi dasarnya, ketertarikan bukanlah sihir, bukan juga manipulasi. Ia adalah respons alami terhadap rasa aman, rusa dihargai, dan stimulasi emosional yang tepat. Masalahnya, sebagian besar pria terlalu fokus pada teknik, bukan pada kualitas diri yang memunculkan daya tarik secara alami. Mereka sibuk mencari kata-kata ampuh, padahal yang sebenarnya bekerja jauh lebih sunyi dan lebih sederhana. Secara psikologis, wanita lebih peka terhadap emosi dibanding pria. Ini bukan stereotip, melainkan temuan yang sering muncul dalam penelitian psikologi sosial dan neuropsikologi. Respons emosional mereka lebih tajam terhadap nada suara, bahasa tubuh, dan konsistensi perilaku. Artinya, sebelum seorang wanita tertarik pada penampilan atau status, ia terlebih dahulu merasakan energi dan kehadiran pria tersebut. Apakah ia stabil? Ataukah ia aman? Apakah ia tulus? Ketertarikan seringkali lahir dari jawaban bawah sadar terhadap 3 pertanyaan itu. Salah satu teori yang sering dibahas dalam psikologi ketertarikan adalah konsep kelekatan atau attachment theory yang dipopulerkan oleh John Bowlby. Teori ini menjelaskan bahwa cara seseorang terikat secara emosional di masa kecil memengaruhi cara ia membangun hubungan dewasa. Wanita dengan gaya kelekatan aman cenderung tertarik pada pria yang konsisten dan tidak emosional meledak-ledak. Sementara wanita dengan gaya kelekatan cemas mungkin lebih mudah tertarik pada pria yang memberi perhatian intens, namun tetap membutuhkan stabilitas. Artinya, memahami tipe emosional wanita jauh lebih penting daripada sekadar tampil percaya diri secara permukaan. Rahasia sederhana pertama yang jarang pria tahu adalah rasa aman lebih seksi daripada rayuan. Banyak pria berpikir bahwa wanita terpikat oleh kata-kata manis atau sikap dominan yang berlebihan. Padahal, dalam banyak kasus, yang membuat wanita membuka diri adalah konsistensi. Ketika seorang pria berkata akan menelepon, lalu benar-benar menelepon. Ketika ia berkata peduli, lalu menunjukkan kepedulian lewat tindakan kecil. Otak wanita merespons konsistensi sebagai sinyal keamanan, dan keamanan adalah fondasi ketertarikan jangka panjang. Rahasia kedua adalah validasi emosional. Bukan memuji berlebihan, bukan pula mengiyakan semua hal. Validasi berarti mengakui perasaannya tanpa menghakimi. Misalnya, ketika ia bercerita tentang hari yang melelahkan, pria yang menarik tidak buru-buru memberi solusi. Ia mendengar, memahami, dan mengatakan, "Pasti capek sekali ya." Kalimat sederhana itu memberi pesan. Perasaanmu penting. Dalam psikologi komunikasi, kemampuan ini disebut empati reflektif. Dan ini jauh lebih kuat daripada humor murahan atau pamer pencapaian. Namun, jangan salah, wanita juga tertarik pada pria yang memiliki arah hidup. Penelitian tentang self-determination theory menunjukkan bahwa manusia tertarik pada individu yang memiliki otonomi dan tujuan. Seorang pria yang punya visi, entah dalam karier, passion, atau misi hidup, memancarkan daya tarik yang sulit dipalsukan. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia bergerak. Energi dari seseorang yang berkembang menciptakan magnet alami. Wanita ingin merasa berjalan bersama seseorang yang tahu kemana ia melangkah. Rahasia berikutnya adalah misteri yang sehat. Bukan berarti bersikap dingin atau sulit ditebak secara manipulatif.
Namun, jangan membuka seluruh hidupmu di hari pertama. Otak manusia menyukai rasa penasaran. Dalam psikologi kognitif, ada yang disebut information gap theory. Ketika seseorang tahu sedikit tentang sesuatu, ia terdorong ingin tahu lebih banyak. Jika pria terlalu cepat membuka semuanya, tidak ada ruang untuk eksplorasi emosional. Ketertarikan tumbuh perlahan. Seperti api kecil yang dijaga, bukan disiram bensin sekaligus. Bahasa tubuh juga memainkan peran besar. Kontak mata yang stabil namun lembut, postur tubuh terbuka, dan senyum yang tulus memicu respons kepercayaan. Menurut berbagai penelitian tentang komunikasi nonverbal, sebagian besar pesan emosional disampaikan bukan lewat kata, melainkan lewat ekspresi dan nada suara. Seorang pria bisa berkata, "Aku percaya diri." Tetapi jika bahunya turun dan tatapannya gelisah, pesan bawah sadar yang diterima berbeda. Wanita secara umum lebih sensitif terhadap ketidaksinkronan seperti ini. Hal lain yang jarang disadari pria adalah pentingnya batasan. Banyak yang berpikir bahwa untuk disukai, mereka harus selalu tersedia dan selalu mengiyakan. Padahal batasan yang sehat justru meningkatkan rasa hormat. Ketika seorang pria mampu berkata tidak dengan tenang, ia menunjukkan bahwa ia memiliki nilai dan standar. Dan dalam psikologi ketertarikan, nilai diri yang kuat menciptakan daya tarik. Wanita cenderung tertarik pada pria yang menghargai dirinya sendiri. Karena itu, memberi sinyal bahwa ia juga akan menghargai pasangannya. Menariknya, penelitian dari University of Rochester pernah menyoroti bahwa kualitas hubungan yang sehat sangat dipengaruhi oleh rasa otonomi dan dukungan emosional. Artinya, wanita merasa lebih terikat ketika ia tetap bisa menjadi dirinya sendiri tanpa tekanan untuk berubah demi menyenangkan pasangan. Pria yang mendukung pertumbuhan wanita bukan merasa terancam olehnya, menciptakan hubungan yang lebih dalam dan bertahan lama. Lalu bagaimana dengan humor? Ya, humor itu penting, tetapi bukan humor yang merendahkan diri sendiri, terus menerus, atau merendahkan orang lain. Humor yang menarik adalah humor yang cerdas dan situasional. Ia menunjukkan fleksibilitas mental dan kecerdasan sosial. Tertawa bersama menciptakan ikatan kimiawi, meningkatkan hormon oksitosin yang berperan dalam kedekatan emosional. Jadi bukan sekadar lucu, tetapi menciptakan momen emosional bersama. Ada pula faktor yang sering diabaikan, kehadiran penuh di era notifikasi dan distraksi. Pria yang benar-benar hadir saat berbicara menjadi langka. Ketika Anda meletakkan ponsel, menatap matanya, dan benar-benar mendengarkan, Anda memberi pesan bahwa ia berharga, dan rasa dihargai adalah bahan bakar ketertarikan. Banyak wanita kehilangan minat bukan karena kurang cinta, tetapi karena merasa tidak benar-benar dilihat. Psikologi ketertarikan juga menunjukkan bahwa emosi yang kuat mempercepat kedekatan. Bukan berarti drama, tetapi pengalaman bersama yang bermakna. Aktivitas yang memicu adrenalin ringan atau tawa bersama dapat memperkuat koneksi. Otak mengasosiasikan perasaan intens itu dengan orang yang ada di sampingnya. Itulah sebabnya kencan yang kreatif sering lebih efektif daripada makan malam biasa tanpa percakapan mendalam. Pada akhirnya, rahasia terbesar yang jarang pria tahu adalah ini. Wanita tertarik pada perasaan yang ia rasakan saat bersama Anda, bukan sekadar pada siapa Anda di atas kertas. Anda bisa memiliki penampilan rata-rata, pekerjaan biasa, atau gaya sederhana. Namun jika ia merasa aman, dihargai, tertantang secara intelektual, dan terhubung secara emosional, ketertarikan itu tumbuh dengan sendirinya. Dan di titik ini, kita sampai pada bagian yang paling menggetarkan. Ketertarikan sejati bukan tentang menaklukkan,
tetapi tentang mengundang. Bukan tentang memanipulasi, tetapi tentang memancarkan kualitas yang membuat orang lain ingin mendekat. Ketika seorang pria berhenti mencoba menjadi sosok yang ia kira diinginkan dan mulai menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri dengan stabilitas empati, arah hidup dan batasan yang sehat, disitulah magnetisme alami lahir. Bayangkan seorang wanita duduk di seberang Anda. Ia tertawa, matanya berbinar, bukan karena Anda memamerkan sesuatu, tetapi karena ia merasa nyaman, ia merasa dipahami, ia merasa aman, dan tanpa disadari, ia mulai membuka lapisan demi lapisan dirinya. Bukan karena Anda memaksanya, tetapi karena Anda memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Itulah psikologi ketertarikan wanita yang sederhana namun mendalam. Ia bukan teka-teki yang harus dipecahkan dengan trik. Ia adalah proses emosional yang tumbuh dari kehadiran, konsistensi, dan kedewasaan. Jika Anda memahami ini, Anda tidak perlu lagi mengejar terlalu keras. Anda hanya perlu bertumbuh. Dan biarkan ketertarikan datang sebagai konsekuensi alami. Dan mungkin setelah memahami semua ini, Anda akan menyadari sesuatu yang lebih besar, bahwa membangun daya tarik bukan hanya tentang mendapatkan seseorang, tetapi tentang menjadi seseorang yang layak dicintai. Ketika Anda mencapai titik itu, bukan hanya satu wanita yang tertarik, tetapi dunia terasa lebih terbuka. Dan dari sana, perjalanan yang lebih dalam pun dimulai.